Halo, gue YouTuber Kepo. Oke, jadi di video sebelumnya gue membahas tentang permasalahan Diana dan manajer Vicky Naki. Bagi kalian yang belum menonton, kalian bisa cek di kanan atas atau link di deskripsi supaya kalian lebih paham tentang permasalahan sebelumnya. Kali ini gue bakal membahas tentang respon Diana setelah di-hate oleh netizen Indonesia akibat permasalahan sponsor dengan manajer Vicky Naki. Berbagai macam sebutan untuk Diana dilontarkan oleh netizen +62. Mulai dari kacang lupa kulit, tak tahu terima kasih, netizen Indonesia mengatakan kalau Diana bisa terkenal juga karena Vicky Naki dan jasa netizen Indonesia yang menaikkannya. Karena itu jangan sombong dan star syndrome. Karena tanpa Vicky Naki dan netizen, Diana bukanlah siapa-siapa. Begitu kata netizen +62. Akibat kejadian ini, netizen Indonesia membuat gerakan unfollow dan akibatnya follower Diana di Instagram yang semula 2,2 juta sekarang menjadi 1,4 juta alias turun 800.000. Buset, dan ini masih terus turun ya. Dan banyak juga katanya yang melaporkan akun Diana supaya di-ban sama Instagram. Beberapa netizen lain beranggapan kalau hal ini terjadi karena netizen +62 terlalu overproud alias terlalu bangga sama orang asing. Menurut mereka, orang asing sering membawa nama Indonesia dalam konten untuk menjadikan netizen +62 ladang uang. Karena orang asing tahu netizen Indonesia itu overproud. Karena itulah banyak netizen yang mengatakan kalau Diana itu hanya memanfaatkan Vicky Naki dan netizen Indonesia. Dan setelah itu Diana kan tahu kalau banyak dibenci oleh follower Indonesia. Diana kemudian memberikan respon. Diana juga mengatakan kalau dirinya tuh tidak peduli dengan haters dari Indonesia. Katanya, aku tidak perlu membuktikan apapun kepada orang-orang bodoh. Buset. Oke, gue tahu sih lu kesel, tapi ya nggak perlu segininya juga. Katanya ngeladenin orang-orang bodoh itu sama saja dengan membenturkan kepala ke dinding. Membenciku adalah pilihan dan pilihan kalian itu bukan urusanku. Aku tidak menderita kehilangan banyak pengikut dan subscriber karena itu bukan masalah untukku. Sekarang aku sedang dalam tahap pengembangan. Saya ingin penonton dari CIS country. Jadi CIS itu ada 11 negara ya. Seperti contohnya Armenia, Belarus, Kazakhstan, Moldavia, Uzbekistan, Rusia, Turkmenistan, Ukraina, Georgia, ya banyak sih. Dan gue cek di Google, populasi 11 negara itu kalau digabung jumlahnya itu sekitar 239 juta jiwa. Ya masih kalah sih sama Indonesia. Kita adalah negara dengan penduduk keempat terpadat di dunia. Total 270 juta jiwa. Jadi 11 negara itu digabung aja belum sanggup mengalahkan jumlah penduduk Indonesia. Jadi Diana intinya sih dia pengen kalau karirnya tuh banyak didukung sama ke-11 penduduk negara tadi. Intinya dia ingin mengembangkan karir jadi selebgram dengan pengikut dari ke-11 negara itu, bukan Indonesia. Ya alasannya karena kebanyakan dari mereka akan mengerti dan menerimanya. Kata Diana, dia kan punya banyak fans dari Indonesia yang mencintainya. Tapi kalau fans dari Indonesia memutuskan untuk membenci dirinya, ya dia akan menerima itu karena itu pilihan mereka. Dan Diana menghargai pilihan setiap orang dan Diana akan berkembang lebih jauh. Terus Diana juga bilang kalau dia happy kok dan netizen tidak akan membuat dirinya tidak senang. Walaupun netizen ngeblok atau melakukan sesuatu seperti itu yang membuat akunnya hilang, dia tuh gak khawatir gitu kalau akun Instagramnya yang 2 juta follower itu hilang. Karena Diana dengan mudah mengatakan kalau dirinya tinggal membuat akun lagi, akun baru. Diana merasa mentalnya itu kuat. Jadi semua yang netizen Indonesia lakukan itu menurutnya lucu dan kekanakan. Karena hal itu gak berefek untuk dirinya. Seperti itulah kira-kira ya. Diana juga memperlihatkan screenshot saat dia chatting sama Vicky Naki. Vicky meminta maaf. Aku minta maaf atas semua kebencian yang kamu dapat. Diana juga bilang kalau di sekelilingnya banyak vlogger terkenal dan akan mendukungnya. Jadi maksudnya dia akan berkolaborasi dengan banyak influencer terkenal dari ke-11 negara itu. When you go to Indonesia, actually I wanted to go Indonesia. Then after all the hate, I was thinking that I don't need that. I will be more popularity in Russia, and right now I will waiting for a famous blogger from Russia, so maybe why I don't even care about my popularity, because I have so much popular bloggers around me, so I know that they will supporting me. Well, menurut gue yang dilakukan Diana ini juga kekanakan sih. Sebagai seseorang yang dewasa, pertama seharusnya Diana tidak memposting di story tentang permasalahan dengan manajer Vicky Naki.
Masalah pemotongan pembayaran dan segala macam itu kan bisa diselesaikan dengan manajer Vicky Naki itu secara langsung ya, atau enggak lewat Zoom gitu kan. Jadi secara pribadi lah, bukan ke publik, diposting ke story. Soalnya hal itu kan membuat konten settingan untuk promote jadinya ketahuan publik ibaratnya. Ketahuan sama netizen. Jelas itu nggak enak ya sama perusahaan yang semula mau ngepromosiin mereka berdua gitu kan. Bukan cuma netizen yang nggak respect, tapi juga brand kalau menurut gua. Coba kalau dari awal nggak diposting dan tidak jadi konsumsi publik, maka hal seperti ini nggak bakalan terjadi. Yang kedua, cara dia menanggapi netizen juga kekanakan. Dia bilang bodoh lah, dia bilang nggak butuh sama follower Indonesia. Padahal gue yakin kok Diana tuh butuh sebenarnya. Jadi dia sok jual mahal gitulah. Mungkin karena dibenci, dia juga bales. Ibaratnya, gue nggak butuh kalian kok, gue juga bisa tanpa kalian ya. Seperti itulah kira-kira. Sok jual mahal. Padahal gue yakin banyak rezeki yang dia dapat dari netizen Indonesia. Nggak sedikit juga dia dapat promote karena berhasil mendapatkan banyak penonton Indonesia. Dan kedepannya pasti bisa lebih banyak lagi. Seandainya dia bisa mengendalikan emosinya. Tapi ya kalau gue lihat sih usia Diana ini kan baru 18 tahun. Masih remaja, masih labil. Jadi secara mental dia belum sanggup untuk mengatasi hal tiba-tiba seperti itu. Belum bisa menahan emosi, mengelola emosi. Walau seandainya banyak yang benci Diana, tapi kalau Diana bisa mengatasi, misalnya dengan memberikan klarifikasi, menjelaskan baik-baik, meminta maaf sudah bikin heboh, selesaikan juga dengan baik-baik permasalahan dengan manajer Vicky Naki, gue yakin semuanya akan baik-baik saja. Everything is gonna be okay. Netizen juga perlahan-lahan akan memaafkan. Jadi kalau responnya seperti ini menurut gue langkah yang salah. Diana juga mengatakan kalau dirinya batal ke Indonesia karena masalah ini. Sadar kalau membuat kesalahan dan kesalahan itu merugikan dirinya. Apalagi di unfollow sampai ratusan ribu orang. Diana meminta maaf dan mengatakan kalau story sebelumnya itu untuk haters, bukan untuk para fansnya di Indonesia. Semua hanya salah paham, saya sangat cinta Indonesia. Saya sangat bangga bahwa saya populer di negara Indonesia. Karena budaya kalian adalah yang paling menarik dari semua yang pernah saya pelajari. Diana mengatakan kesalahpahaman ini terjadi mungkin karena bahasa Inggrisnya yang kurang baik. Itu yang dikatakan oleh Diana dan hal tersebut membuat netizen Indonesia semakin kesal. Karena menurut netizen, Diana hanya takut kehilangan fans dan follower dari Indonesia. Pada intinya, netizen Indonesia tidak percaya dengan alasan Diana dan netizen plus 62 masih berkomentar buruk di kolom komentar sehingga membuat Diana menghapus postingan permintaan maaf tersebut dari Instagramnya. Mungkin karena dia kecewa karena permintaan maafnya tidak diterima oleh netizen. Diana juga sempat menangis saat live Instagram saat begitu banyak netizen yang menghujat dirinya. Я просто жертвую всем, и своим здоровьем, и собой. Я пожертвовала свою учебу. Я взяла академический отпуск на год, чтобы работать усерднее, работать над контентом и так далее. Но из-за всего вот этого... Kasus Diana ini sampai menarik perhatian Baim Wong, artis yang memiliki channel YouTube Baim Paula. Baim mengaku marah saat ada masalah dan kemudian menjelekkan nama Indonesia. Katanya Diana nggak butuh dukungan orang Indonesia. Saya marah, kata Baim Wong. Menurut Baim juga alasan Diana dibuat-buat untuk mendapat simpati dari masyarakat Indonesia. Kita Indonesia sempat mencintai Diana. Setelah itu dia bilang karena bahasa Inggris nggak jago, kemudian menangis. Selalu ada cara untuk mendapatkan simpati. Baim juga mengaku sudah unfollow Diana karena hal tersebut. Komentar Baim Wong ini mendapatkan dukungan dari Vicky Naki. Walaupun begitu, Baim juga meminta netizen untuk jangan menghujat dan membuli Diana. Hal seperti itu tidak diperlukan. Lebih baik memaafkan dan berharap dia berubah menjadi lebih baik, kata Baim Wong. Setelah kejadian tersebut, Diana memblokir Vicky Naki. Vicky sendiri tidak menyangka. Awalnya banyak netizen mempertanyakan alasan Vicky unfollow Diana. Dan kemudian Vicky menjelaskan kalau Vicky tidak unfollow tapi Diana yang blokir akun Instagramnya. Ini buktinya, kata Vicky, sambil memperlihatkan screenshot Instagram Diana. Alasan Diana memblokir Vicky Naki karena dirinya memang mengetahui yang ditulis Baim Wong dan Vicky Naki. Diana juga mengupload komentar tersebut di akun Instagram story-nya dan membalasnya dalam bahasa Rusia. Begini kira-kira terjemahannya. Pria yang membuatku terkenal dan jika saya menjadi dirinya, saya akan mendukungnya. Tapi sayang sekali orang tidak selalu tulus. Kamu telah mencapai tujuan, mengumpulkan penonton, membuat cerita palsu dengan saya, mempermainkan perasaan saya, pura-pura menjadi teman saya, setelah itu Anda mendukung para haters. Diana optimis, dengan atau tanpa Vicky Naki dia akan berhasil dengan jalannya sendiri. Baiklah, ini yang terakhir.
Setelah itu dia langsung memblokir Instagram Vicky Naki. Terlihat sekali kalau Diana kecewa karena Vicky Naki mendukung pernyataan Baim Wong, sehingga memutuskan untuk memblokir IG Vicky Naki. Setelah itu Vicky Naki lewat komunitas YouTube memberitahu ke penonton kalau semua videonya dengan Diana di private. Vicky mengatakan itu adalah keinginan Diana setelah menghubungi Diana lewat WhatsApp. Diana malah menjawab singkat, hapus. Tapi Vicky mengambil keputusan untuk private. Jadi sekarang kalian sudah tidak bisa menonton lagi video Vicky dan Diana. Setelah kasus tersebut sepertinya hubungan Vicky dan Diana merenggang dan netizen juga sudah nggak lagi nge-sip hubungan mereka berdua. Gila semuanya nanyain Diana. Gimana hubunganmu dengan Diana bang? Bang klarifikasi gimana bisa diblok Diana? Aku juga gak tahu kenapa dia ngeblok aku. Bagaimana hubunganmu dengan Diana bang? Dianya ke aku nggak tahu, tapi akunya ke dia aku nggak sama sekali nggak ada masalah sama dia. Ya oke baik-baik aja, tapi aku nggak tahu dianya dengan aku gimana. Dan kenapa sih dia ngeblok aku? Sayang banget sih. Sangat-sangat disayangkan kenapa dia ngeblok aku. Tapi ya udahlah. Dan kemarin juga karena apa namanya? Dia udah ngeblok aku, terus kayaknya dia udah nggak senang lah. Tadi aku WA si Diana. Aku nanya, Diana apa kabar? Aku harap kamu baik-baik aja, bla bla bla, ya gitu-gitu. Terus aku tanyain, itu konten kita di YouTube gimana? Kamu mau aku hapus apa enggak? Terus dia bilang hapus. Ya udah. Jadi nanti mungkin aku bakal hapus semua video-video aku dengan Diana karena itu permintaan dia. Oke? Nggak apa ya. Tapi mau gimana pun juga, udahlah. Nggak perlu lah dibully-bully si Diana gitu loh. Biarin aja dia dengan kehidupannya dia sekarang. Nggak perlu dibully gitu. Jangan. Sebenarnya aku males kayak mengklarifikasi, tapi ada yang sampai udah kelewatan sih, kayak bilang Diana apa katanya, tanpa apa tuh kayak mbak-mbak Ome TV gitu deh. Dan itu aduh, nggak perlu lah buat kayak gitu loh, maksudnya udah biarin aja. Sayang banget sih, padahal kayak banyak pekerjaan yang menunggu dia di sini gitu loh, dan dia juga nggak jadi ke Indonesia, itu sayang banget. Tapi ya udahlah, semuanya itu keinginannya dia gitu kan. Bagaimana menurut pendapat kalian tentang masalah ini? Comment, like, share, dan subscribe channel gue YouTuber Kepo. Always positive thinking. Ciao.